pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3927-3929 Bab 3927, Yun Xie Sein Envoy Died. Kakak yang berbudi luhur. Kakak kedua. Landen Sen. Pada saat ini, Raja Kera 9 kepala raja dan jadi raksa, 3 yang paling dekat dengan Landen Sen, berseru pada saat yang sama, menunjukkan kengerian di wajah mereka. Pada titik kritis, mata Long Tuozi cepat dan tangannya cepat, dan tangan kanannya menghantam aura menuju hantu kura-kura raksasa di sampingnya. Saya melihat hantu kura-kura raksasa dengan cepat berubah menjadi tameng kura-kura besar yang bercahaya cian. Pergi dengan unta naga, yang berubah menjadi raksasa reot, melemparkan perisai kulit kura-kura dengan keras. Huhuhu. Cangkang kura-kura biru besar itu seperti cakram, dan saat perisai emas yang terkondensasi di depan Landen Sen ditembus, itu menghalangi Landen Sen. Hampir mustahil untuk mengirimkannya, bahwa jarum racun Tianxia kebetulan mengenai kulit kura-kura. Segera setelah ledakan. Sebuah ledakan mengerikan terdengar seperti suara yang menghancurkan batu, dan disertai dengan lolongan tragis, cangkang kura-kura hancur oleh jarum racun Tianxia yang sangat kuat, terkoyak dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mengorbankan nyawa hantu, kura-kura misterius yang di bawah bumi, ini, Long Tuozi memblokir setengah dari kekuatan jarum racun Tianxia. Bahkan jika setengah dari kekuatan diselesaikan, kekuatan jarum racun jahat masih menyeramkan. Itu jelas bukan kekuatan magis yang Landen Sen bisa melawan dengan cara normal. Di antara semua orang bijak dari Tiga Suci, hanya Great Sage of Guixi yang dapat menggunakan teknik Xuanxian tingkat atas sambil mengkompensasi hilangnya dirinya sendiri, dan meskipun Slayer-Slayer hampir tidak dapat melakukan teknik Xuanxian tingkat atas, ia perlu membayar harga tertentu. Utusan Yun Xie Sein adalah kasus khusus. Dengan mengorbankan banyak kekuatan jiwanya dan vitalitasnya, dia menembakkan jarum beracun dalam hidupnya, dan kekuatannya dapat mencapai tingkat sihir misterius tingkat atas. Memanggil. Setelah jarum racun Tianxia menghancurkan kulit kura-kura, jarum itu terus menembus dahi Landen Sen dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan, dan kecepatannya mengejutkan. Semua pembudidaya surgawi yang menyaksikan semua ini mengubah ekspresi mereka, terutama para Taois Landen Sen, semuanya menjadi pucat dan ketakutan. Tepat pada saat yang sangat kritis ini. Detak jantung Landen Sen tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang melampaui liang, tiba-tiba pecah, dan mengenai Tianxia Poison Needle yang menyerang dengan kekuatan merobek bintang-bintang dan menghancurkan matahari. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti baut dari langit biru. Cahaya keemasan yang keluar dari tubuh adalah roh tombak ujung api yang belum dirilis untuk waktu yang lama. Merasakan kesulitan tuannya, tombak ujung api keluar ke penyelamat pada saat kritis. Kepala tombak berujung 3 meledak dengan cahaya keemasan dan berkilau, dan tiba-tiba menolak jarum racun Tianxia yang masuk, membuat getaran keras dan tajam menusuk. Mata Landen Sen seperti listrik, dan dia mengepalkan roh senjata tombak ujung api pada kecepatan tercepat, dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan spiritual kacau ke dalam roh senjata. Tombak ujung api, hadang aku. Setelah minuman keras Landen Sen, tombak ujung api dan api ungu meledak, menerbangkan ular api ungu yang ganas, dan berlari ke jarum besar beracun Tianxia. Bum bum bum. Api besar berwarna ungu langit meraung dan meledak, terjerat dan bertabrakan dengan energi cahaya hitam yang meledak dari jarum beracun langit, dan momentumnya mengejutkan. Roh tombak ujung api bergejolak dengan cepat, dan Landen Sen menuangkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya yang kacau ke dalamnya, dan akhirnya nyaris tidak bisa menahan jarum beracun yang sangat berbahaya ini dari langit jahat. Dia merasa lega. Tidak. Itu tidak mungkin. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Landen Sen dengan satu pukulan, mentalitas orang bijak Yun Xie akan meledak, dan mulutnya yang marah menyemburkan darah, dan dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Anjing berjalan dari 3 orang suci, mati untuk Lao Su. Sementara dia masih dalam kondisi baik, Landen Sen mengepalkan tombak berujung 3 dengan erat, lengan kanannya meledak dengan pembuluh darah biru, tombak berapi-api mengelilingi 8 ular api ungu yang mengerikan, dan menusuk langsung ke arah bayangan darah Scorpio yang penuh dengan daging. Tembakan ini memecahkan matahari dan bulan, menghancurkan dunia. Tidak. Bayangan darah Scorpio yang kuat tidak lagi memiliki jejak kekuatan untuk dipertahankan, dan setelah raungan terakhir yang tak diinginkan di mulutnya, dia dihantam oleh tombak ujung api. Ledakan. Cahaya keemasan yang tak berujung dan api ungu naik, menelan dan merendam tubuh Scorpio bayangan darah sepenuhnya, dan energi yang mengerikan meledak ke segala arah. Dasar laut itu seperti gempa bumi besar, dan arus kekerasan menyapu. Setelah satu pukulan, bayangan darah tubuh Scorpio benar-benar hancur berantakan dan tubuhnya runtuh. Utusan suci Yun Xie meninggal. Roh senjata ujung tombak api juga berubah menjadi aliran cahaya kecil, mengalir ke tubuhnya sendiri.
Mungkin itu adalah kekuatan roh Landen Sen sangat meningkat dibandingkan sebelumnya, jadi kekuatan roh yang dikonsumsi oleh penggunaan senjata tombak ujung api kali ini tidak banyak, dan itu tidak akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Menyempurnakan pot iblis, tutup. Landen Sen menyerahkan tangannya untuk mengorbankan pot pemurnian iblis, dan menyuntikkan semua kekuatan roh kacau yang tersisa ke dalam pot pemurnian iblis, mencoba untuk mengambil jiwa Scorpio bayangan darah. Huhuhu. Tiba-tiba, badai cian besar tiba-tiba bergulung di pot pemurnian iblis, menyapu sisa-sisa bayangan darah Scorpio, mengikat jiwa Scorpio bayangan darah yang rusak, dan menariknya ke panci pemurnian iblis. Namun, segera setelah Demon Refining Pot menyedot Blood Shadow Scorpio, suara, bang-bang-bang, keluar di dalam panci, yang tidak stabil. Kekuatan roh bayangan darah Scorpio terlalu keras dan kuat, dan itu benar-benar menolak kekuatan penahan dari pot penyulingan iblis. Ini masih dalam keadaan bayangan darah Scorpio yang terluka parah. Jika bayangan darah Scorpio masih utuh, Landen Sen mungkin tidak dapat mengendalikan jiwa yang begitu kuat. Jujur. Dengan keringat di dahinya, Landen Sen terus memompa kekuatan spiritual kekacauan ke dalam panci pemurnian iblis, berusaha menstabilkan jiwa bayangan darah Scorpio. Setelah kebuntuan, jiwa dari Blood Shadow Scorpio sudah tenang, tetapi ia menelan dan menyerap jiwa-jiwa dari puluhan binatang penyihir asing yang lemah di panci penyulingan. Situasi ini juga normal. Begitu banyak jiwa yang tersegel dalam pot pemurnian iblis terlalu jauh terpisah dalam kekuatan, jiwa-jiwa yang kuat akan menelan yang lemah. Tubuh bayangan Scorpio bayangan darah rusak, hanya mengandalkan energi dari pot pemurnian iblis yang rusak ini, tidak diketahui bahwa akan diperlukan waktu sampai tahun monyet untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Menelan jiwa-jiwa binatang penyihir asing lainnya dapat mempercepat pemulihan jiwa bayangan Scorpio. Setelah beberapa saat, Landen Sen akhirnya bisa memerintahkan jiwa Blood Shadow Scorpio dengan bebas, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kejutan. Bayangan darah Scorpio ini adalah utusan 3 orang suci sebelum kematiannya, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada kuda laut Silverton, dan dia pasti bisa menjadi penolong utamanya. Setelah menaklukkan Blood Shadow Scorpio, Landen Sen dengan cepat mengambil cincin penyimpanan yang tersisa di mayat Sen Yunxi, dan buru-buru menggenggam tinjunya untuk berterima kasih kepada naga Tuozi, terima kasih kepada rekan Long Daois untuk rahmatnya yang menyelamatkan hidup. Jika Long Tuozi tidak memblokir setengah dari kekuatan jarum racun Tianxia pada saat kritis, dia tidak bisa sepenuhnya menahan jarum racun Tianxia dengan roh senjata tombak titik api. Omong-omong, Long Tuozi menyelamatkan hidupnya. Daois Sen serius. Anda dan saya telah sepakat untuk saling membantu. Hanya saja Anda tidak tahu apa teman-teman ini. Long Tuozi memandang Raja Kera dan para beku lainnya, merasa sedikit gugup. Teman-teman Dao Long tidak perlu khawatir, ini semua adalah teman Sen. Situasinya sangat kritis saat ini. Setelah melarikan diri, Sen akan datang untuk memperkenalkan Anda kepada teman-teman saya ini. Setelah Landen Sen berkata, dia segera berkorban ke istana Guangtian, dan akan membiarkan para biksu seperti Raja Kera kembali ke istana Guangtian. Utusan suci Yunxie telah mengirim surat panggilan untuk memberitahu utusan bijak yang membunuh. Diperkirakan utusan suci yang membunuh akan segera memimpin para biksu dari 3 sekte suci untuk mengejarnya. Sekarang bukan waktu terbaik untuk menghadapi lawan, Landen Sen masih memutuskan untuk melarikan diri ke sini sesegera mungkin. Minggu dengan satu sama lain berputar. Tepat ketika dia berpikir begitu. Apa? Raja Kera meledak ke dalam ejakulasi di kedua mata, menatap jauh di dasar laut, dan membuat suara peringatan. Saya hanya melihat dasar laut di kejauhan, dan ada kabut hitam besar dan aneh muncul, menyebar sangat cepat. Bab 3928, Black Mist. Kabut hitam itu sangat aneh, menelan semua yang dilaluinya, kebal terhadap angin. Reaksi pertama Landen Sen adalah bahwa dia mengira itu adalah utusan suci 3 orang suci yang mengejarnya, tetapi setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa kabut hitam yang mengepul tampaknya bukan serangan magis. Hanya dalam sekejap, kabut hitam luar biasa menyapu, seperti makhluk hidup, bergegas menuju semua orang, melepaskan suasana mengerikan yang membuat orang-orang menyeramkan. Semuanya, waspadalah. Landen Sen tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk, dan dengan cepat menggunakan kekuatan pertahanannya untuk mencoba melawan kabut hitam. Ketika kabut hitam yang mengaburkan langit terbang, Landen Sen tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang luar biasa menimpanya, dan hatinya ketakutan. Sial, apa-apaan ini? Landen Sen tampak mengerikan dan berusaha berjuang untuk melawan, tetapi sia-sia, ia akhirnya ditelan oleh kabut hitam yang aneh. Apa? Tidak hanya Landen Sen, tetapi para biarawan di sekitarnya juga berteriak. Adegan aneh muncul. Saya melihat bahwa kabut hitam menyapu para biarawan secara langsung, dan ketika kabut hitam menyapu, semua biarawan di tempat kejadian ditelan oleh kabut hitam, dan menghilang tanpa jejak seperti dunia menguap. Tepat sebelum setengah batang waktu dupa. Di dekat jalur batas bawah Gunung Yuanlong, para biarawan 3 orang suci membantai klan laut. Situasi pertempuran sudah hampir berakhir.
Para biarawan klan laut dipenggal 7 atau 88, dan semua tas penyimpanan dan cincin penyimpanan pada para biarawan klan laut disita dan dikirim ke kapal perang 3 orang suci. Utusan pembunuh geng merasa bahwa sampah klan laut tidak layak menjadi lawannya, jadi dia tidak repot-repot melakukannya, dan membuat mantra terlarang di dekat saluran neter, sehingga akan nyaman bagi para biarawan 3 orang suci untuk mendapatkan batu asli. Utusan Ming Feng memegang penguasa Kirmizi yang tajam, dan bertarung dengan kepala klan laut dan 2 tetua klan laut, dan pertempuran telah mencapai tahap putih panas. 2 tetua klan laut lemah dalam kekuatan tempur, dan terkena oleh penguasa harta berwarna darah di tangan utusan angin gelap satu demi satu, dan terluka parah. Salah satu tetua atas dicukur setengah dari bahunya oleh Bauci, dan darah mengalir deras, tampak sangat menyedihkan. Kekuatan patriark klan laut hanya bisa dianggap sebagai biasa, tapi dia mengenakan baju besi bayi peri tingkat roh yang bisa dipakai, dan pembelaannya sangat menakjubkan. Penguasa harta karun berwarna darah di tangan utusan Ming Feng memukul tubuh kepala klan laut beberapa kali, dan sebagian besar kekuatannya ditentang oleh baju besi perak di tubuhnya. Untuk sementara waktu, itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada kepala klan laut. Melihat bahwa tidak mungkin untuk menjatuhkan kepala suku klan laut dalam waktu singkat, utusan Ming Feng fokus berurusan dengan 2 tetua klan laut. Bagaimanapun, itu adalah utusan tingkat 6 dari 3 gereja suci, dan utusan Ming Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah 3 kali dan 5 dibagi 2, dia memenggal dan membunuh 2 tetua klan laut di tempat itu, dan mengambil cincin penyimpanan yang lain. Melihat kematian 2 tetua tertinggi dan banyak anggota suku, patriark klan laut dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan meraung dengan suara hingar-bingar dan memalukan, "Klan laut saya tidak memiliki kebencian dengan Anda. Mengapa Anda ingin menyerang wilayah klan kami dan membunuh Anda? Wilayah klanmu? Kapan Tian Yuanhai menjadi wilayah ikan dan udang kecilmu?" Utusan Ming Feng tertawa keras sambil melambaikan penguasa harta berwarna darah di tangannya untuk melancarkan serangan sengit. "Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat membahasnya dengan hati-hati. Tidak perlu melakukan tindakan keji seperti itu, kan?" Kepala klan laut berusaha sebaik mungkin untuk mendesak trisula emas di tangannya, dengan panik menangkis serangan utusan angin gelap, dengan wajah mengerikan. "Sama seperti kamu adalah sampah, kamu juga layak untuk menegosiasikan persyaratan dengan 3 sekte suci kita. Utusan suci ini akan memberitahumu, Tian Yuanhai telah diambil alih oleh 3 orang bijakaku, dan semua batu esensi yang kamu dapatkan di sini harus diberikan untuk ini." Utusan itu meludahkannya dengan patuh. Utusan Ming Feng tampak muram, dan penguasa harta berwarna darah di tangannya menembakkan sejumlah besar bilah cahaya berwarna darah, mengenai baju besi harta karun kepala klan laut, mengeluarkan suara tajam tabrakan batu giok emas. Patriark klan laut terluka dan mundur, wajahnya membumi, dia tidak tahu mengapa berita tentang runtuhnya Gunung Yuanlong bocor begitu cepat. Klan laut hidup di perairan kerusuhan sepanjang tahun, berita diblokir, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang 3 orang suci. Mereka bahkan tidak tahu bahwa 3 alam abadi dari Tianmu, Tianxiong dan Tianmang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dengan kata lain, kali ini para biksu 3 suci tiba-tiba datang ke perairan kerusuhan, terutama karena perintah pemimpin bayangan ungu, untuk sementara datang untuk melakukan tugas. Belum lama ini, pemimpin Ziying meramalkan bahwa Gunung Yuanlong di tengah-tengah Laut Tianyuan akan runtuh, dan memerintahkan Gang Slayer untuk memimpin Cloud Scorpion dan The Dark Wind, serta puluhan ribu dari 3 biksu suci-suci ke perairan kerusuhan. Setelah mengumpulkan runtuhnya Gunung Yuanlong kristal mentah diproduksi. Perlu disebutkan bahwa sejak 3 gereja suci menduduki wilayah abadi Tianmu ribuan tahun yang lalu, sejumlah besar formasi teleportasi telah dibangun di wilayah abadi Tianmu untuk memfasilitasi pergerakan pasukan 3 gereja suci. Selain susunan teleportasi biasa, Trisages juga menginvestasikan banyak sumber daya keuangan untuk membangun beberapa susunan teleportasi kelas dunia di Tianmu Xiangyu. Di antara mereka, susunan teleportasi dapat mencapai tengah laut Tianyuan, yang dapat menghemat banyak waktu untuk melaut. Seng Jiao siap menaklukkan makhluk abadi lainnya di masa depan. Kali ini, kelompok biksu 3 suci yang dipimpin oleh Gang Slaying Sains memanfaatkan susunan teleportasi kelas dunia yang dibangun oleh 3 orang suci di wilayah abadi Tianmu, sehingga mereka bisa mencapai perairan kerusuhan dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian, semua biksu klan laut terbunuh, dan hanya kepala klan laut yang tersisa. Bahkan jika kepala klan laut mengenakan baju besi harta dengan pertahanan yang luar biasa, di bawah serangan badai utusan angin gelap, tubuhnya juga terkejut, darah terus-menerus meluap dari mulutnya, dan permukaan baju besi harta karun menunjukkan sejumlah besar potongan belang-belang. Retak. Patriark klan laut menjadi semakin dan semakin takut, dan akhirnya tidak bisa menahan tekanan, mempermalukan dan memohon perdamaian. "Teman-teman Taois, tolong berhenti, saya bersedia menyerahkan semua batu asli, dan memohon kepada orang-orang Dao untuk membiarkan saya pergi." Utusan Ming Feng bahkan tidak memperhatikan panggilan kepala klan laut, dan menyerang lebih keras, memasang ekspresi bahwa dia tidak akan berhenti membunuh lawan. Pada saat ini, Brother Gangslas, datang dan selamatkan aku.
Raungan yang menusuk hati tiba-tiba datang dari dasar laut di kejauhan, bergema di mana-mana seperti guntur. Utusan pembunuh geng yang sedang mengatur pesona tiba-tiba menyipitkan matanya. Kakak senior Gang Zan, itu suara Yun Xie. The Holy Winsane dalam perjuangan membuat wajahnya sangat berubah, dan dia berteriak kaget. Sage Slayer Gang bereaksi dengan cepat dan berteriak dengan marah, sial, ada masalah dengan dua ikan licin yang baru saja melarikan diri. Ming Feng, Anda bergegas untuk mendukung Yun Scorpion. Setelah saya memusnahkan sampah klan laut ini, aku akan menyusulmu. Begitu suara itu jatuh, Sage Slayer Gang berbalik dan bergegas menuju kepala klan laut, menarik keluar pedang raksasa Tian Huang di belakangnya, mengungkapkan cahaya yang ganas Xuan Xiansu, seni pedang panik. Utusan yang membunuh bijak itu melantunkan mantranya dengan sekuat tenaga, dan pedang Tian Huang di tangannya berubah menjadi jaring pedang emas yang luar biasa, menghantam patriarki klan laut dengan kekuatan matahari dan bulan. Kuda laut kaisar besar ditabrak oleh jala pedang, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, dan mulutnya berdarah. Armor perak di permukaan tubuhnya dibombardir oleh jaring pedang, menyebabkan banyak retakan, dan dia berada di ambang kehancuran dalam sekejap. Bab 3929, Cold Pool and Independent Space. Kekuatan pertempuran Saint Slasing Gang jauh lebih kuat dari Saint Mingfeng, dan kekuatan satu pukulan sama mengerikannya. Ini baik. Utusan Saint Mingfeng melihat utusan Sage Slaying secara pribadi, dan setelah tanggapan, dia meninggalkan patriark klan laut, berbalik dan terbang menuju posisi di mana utusan Santo Yun Xie meminta bantuan. Utusan Saint pembunuh geng terus berurusan dengan kepala klan laut. Sebagian besar batu purba yang dikumpulkan oleh klan laut harus berada di tangan patriark klan laut, sehingga utusan pembunuh geng akan memprioritaskan patriark klan laut dan bersiap untuk merebut kembali batu purba secepat mungkin. Hanya jika dia mendapatkan jumlah yuanshi yang cukup, dia dapat kembali ke hidupnya dengan pemimpin Ziying. Utusan yang menebas bijak mendesak pedang Tian Huang di tangannya dengan semua kekuatannya. Pedang raksasa itu menembakkan ribuan cahaya keemasan, dan mengenai tubuh kepala klan laut lagi dengan kekuatan yang mengejutkan. Kali ini, pedang Tian Huang benar-benar menembus baju besi perak di tubuh lawan, menusuk dada dan perut kuda laut kaisar ke dalam lubang darah yang mengerikan dan menakutkan. Engah. Kuda laut kaisar memuntahkan banyak darah, ketakutan. Luar biasa, kekuatan tempur utusan Saint Slayer Saint bahkan lebih kuat dari lawan sekarang. Sang patriark klan laut tahu dia tidak berdaya untuk kembali ke surga, dan hatinya malu, matanya dipenuhi keputusasaan dan keengganan. Kelompok binatang buas ini membunuh semua penduduk klan laut, dan bahkan diri mereka sendiri akan dikuburkan di sini. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan pernah membiarkan binatang buas ini mendapat manfaat sedikit pun. Hal-hal yang tidak bisa didapatkan oleh kaisar, kamu bajingan bahkan tidak ingin mendapatkannya. Kaisar kuda laut meraung histeris, membakar vitalitas dan kekuatan jiwanya sendiri dengan gila, dan mengeluarkan keong aneh besar dari lengannya dengan kecepatan tercepat, dan memasukkannya ke mulut untuk meniup. Woho! Kaisar kuda laut memuntahkan semua vitalitas dan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam keong. Cong itu mengeluarkan suara merengek, aneh dan keras, membuat orang bingung dan sangat marah. Aku tidak punya waktu untuk menontonmu melakukan akrobat, jadi patuh membunuhku. Utusan Slasing Geng mengira itu adalah tindakan menghancurkan pihak lain sebelum kematiannya, jadi dia tidak ingin membuang waktu dan mengayunkan pedangnya. Pedang Tian Huang menyapu melewati kepala kuda laut kaisar dengan cahaya keemasan. Didampingi oleh suara, kantong, teredam, utusan bijak kepala pemenggalan memotong kepala kuda laut kaisar dengan sederhana dan rapi. Sejumlah besar darah biru menyembur keluar dari kepala kuda laut kaisar, dan menyapu daerah sekitarnya. Lautan diwarnai biru. Orang bijak yang membunuh pedang menghancurkan tubuh dan jiwa kuda laut kaisar dengan satu pedang, memadamkan keilahiannya, dan keong besar itu jatuh. 3 biksu sains mengikuti perintah, kamu terus tinggal di sini, mengumpulkan sebanyak mungkin spar meletus dari pusaran dasar laut, aku akan datang ketika aku pergi. Setelah Gang Slayer memberi perintah kepada Tri Sains Celestial Monk di sekitarnya, dia akan mengejar Saint Mingfeng. Hasilnya saat ini. Wow! Di sekitar dasar laut, raungan binatang aneh tiba-tiba terdengar, dan raungan itu tampaknya bercampur dengan kemarahan yang mengerikan. Segera setelah itu, kabut hitam besar menyapu dari kejauhan seperti badai. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menggertak dirinya sendiri, dan seluruh dasar laut tampaknya terbungkus kabut hitam ini. Apa? Utusan Saint pembunuh mengerutkan kening, hanya merasa bahwa tubuhnya tampaknya ditarik dan ditelan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Semua biksu dari 3 sekte suci juga merasakan keberadaan kekuatan yang tidak diketahui ini, dan ada keributan dan kepanikan. Tiba-tiba, utusan pembunuh geng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia merasa bahwa kekuatan ini telah menjadi sangat menakutkan, dan tubuhnya ditelan dan diserap oleh kabut hitam sebelum dia bisa menolaknya. Kabut hitam berlalu, dan semua biksu dari 3 suci, termasuk pembunuh geng, menghilang tanpa jejak. Saya tidak tahu sudah berapa lama.
Landon Sen membuka matanya dan bangun dari kegelapan dengan linglung, otaknya pusing dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Setelah terengah-engah untuk waktu yang lama, Landon Sen akhirnya sadar kembali, dan tiba-tiba menemukan dirinya berbaring di atas batu di tengah kolam dingin, dengan air kolam deras di kedua sisi dan udara dingin meluap. Melihat sekeliling, saya melihat dinding batu tinggi di kedua sisi kolam dingin, dan saya tidak bisa melihat puncaknya sekilas. Saat ini, dia sepertinya berada di kolam dingin di bawah dua gunung besar. Di mana ini? Di bumi. Wajah Landon Sen ngeri. Dia ingat dengan jelas bahwa dia berada di dasar laut yang ganas sebelumnya, ditelan kabut hitam yang aneh, dan kemudian pingsan. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di tempat seperti itu setelah bangun tidur? Landon Sen bingung. Secara teori, dasar laut tidak mungkin memiliki pemandangan seperti gunung dan kolam dingin. Air kolam di sini bukan air laut, dan Landon Sen masih bisa menghirup udara segar. Semua ini terlalu aneh. Tidak dapat mengetahuinya, Landon Sen terlalu malas untuk berpikir. Dia menegakkan tubuh, dan ketika dia akan terbang keluar, dia menemukan bahwa tubuhnya kosong, dia tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan spiritual yang kacau, dan kulitnya tiba-tiba berubah. Hei, itu ternyata ruang independen. Dengan ngeri, Landon Sen memukul bibirnya, dia menyadari bahwa dia sebagian besar telah masuk ke ruang independen. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu situasi ini. Mengibaskan bunga Yushan bulan di satelit, ada konten yang luar biasa. Secara umum, hanya di ruang independen atas, kekuatan hukum berbeda dari dunia luar, seperti pesona para dewa dan bayi kuil Wuzuang dan ruang independen Gunung Huaguo. Para beku yang kuat yang menciptakan ruang-ruang bebas dapat membuat hukum yang berbeda dari dunia luar sampai batas tertentu, tetapi kebanyakan dari mereka terbatas pada kemampuan para beku asing untuk menekan. Sebagian besar ruang independen di dunia abadi sejati adalah rumah besar abadi. Pemilik rumah abadi-abadi tidak ingin tamu tak diundang di rumah abadi, dan pada dasarnya menetapkan berbagai batasan, seperti menyegel atau melindungi kekuatan spiritual kacau orang luar. Ini mirip dengan apa yang dialami Landon Sen sekarang. Kecuali jika kultivasi beku itu sendiri melebihi tuan rumah peri atau beku yang mengatur ruang independen, ia tidak dapat bersaing dengan kekuatan hukum di ruang independen. Landon Sen merasakan banyak batasan di ruang independen ini sekarang, dan emosinya perlahan-lahan menjadi tenang. Berada di ruang independen ini, kekuatan spiritual kacau di tubuh beku akan sepenuhnya disegel, tidak dapat mengekstrak jejak. Dengan cara ini, dia tidak bisa melarikan diri dari langit, juga tidak bisa mengorbankan senjata sihir. Secara keseluruhan, ruang independen di sini hampir menyegel semua kemampuan para biarawan, yang lebih besar dari batasan ruang independen Gunung Huaguo. Landon Sen sakit kepala. Tugas paling mendesak saat ini adalah menemukan saudara lelaki Tao sendiri dan biksu lain dari pasukan gabungan. Kabut hitam menelan semua biksu di masa lalu, dan para biksu seperti Raja Kera juga harus terlibat dalam ruang independen ini. Jika ini masalahnya, itu akan baik-baik saja. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan kekuasaan spiritual kekacauan di ruang independen ini, tubuh surgawi yang sebenarnya sangat kuat. Selama tidak ada makhluk kuat di ruang independen ini, mereka seharusnya tidak menghadapi terlalu banyak bahaya. Saya hanya tidak tahu apakah para biksu dari 3 sekte suci terlibat di sini. Jika mereka juga terlibat, situasinya akan bermasalah. Landon Sen menjernihkan pikirannya dan memutuskan untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu.